Presiden Prancis Emmanuel Macron menunda kunjungan kenegaraan ke Jerman yang sebelumnya dijadwalkan hari Minggu lalu. Dia akan fokus menangani krisis terburuk bagi kepemimpinannya sejak protes rompi kuning melumpuhkan sebagian besar Prancis pada akhir 2018. Sementara itu, otoritas penegak hukum mengerahkan kendaraan berlapis baja di pusat kota Marseille untuk mengantisipasi kemungkinan protes baru. Mengutip Bloomberg pada hari Senin, efek dari kerusuhan membuat biaya ekonomi juga menjadi meningkat. Unit polisi khusus juga bertugas di Lyon menyusul protes malam yang menegangkan di kota itu. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok aktivis sayap kanan berbaris melalui jalan-jalan Lyon dan meneriakkan slogan-slogan seperti Prancis milik Prancis. Para perusuh tidak hanya membakar mobil dan angkutan umum serta mencerah toko, mereka juga mengincar gedung-gedung yang dianggap mewakili negara Prancis seperti balai kota, kantor polisi, dan juga sekolah. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan 719 orang ditangkap pada Sabtu 1 Juli 2023 malam, lebih sedikit dari 1.311 pada hari Jumatnya, dan 875 pada hari Kamis malam. Menurut kementerian itu, 45.000 polisi dan ribuan pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Kerusuhan terbesar tadi malam terjadi di Marseille, di mana polisi dengan gas air mata bentrok dengan para pemuda di sekitar pusat kota hingga larut malam. Di Paris, keamanan ditingkatkan di Jalan Champs-Élysées yang terkenal setelah muncul seruan di media sosial agar orang-orang berkumpul di sana. Jalan yang biasanya dibanjiri wisatawan itu dijaga ketat oleh pasukan keamanan yang melakukan pemeriksaan secara acak. Toko-toko ditutup pemiliknya dengan papan untuk mencegah aksi perusakan. Beberapa bentrokan sporadis terjadi di pusat kota. Dilansir dari CNBC Internasional, sekitar 45.000 personil polisi akan berada di jalan hingga Sabtu malam, kata Menteri Dalam Negeri Gerard Darmanin, dengan bala bantuan dikirim ke Lyon dan Marseille. Polisi akan mengerahkan gas air mata terhadap para perusuh di jalan raya utama Marseille menurut seorang saksi mata. Di Paris, polisi membersihkan pengunjuk rasa dari Place de la Concorde dan meningkatkan keamanan di Landmark kota Champs-Élysées Avenue setelah seruan di media sosial untuk berkumpul di sana. Gambar TV menunjukkan fasad toko ditutupi dengan papan untuk mencegah potensi kerusakan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 1.311 orang telah ditangkap dibandingkan dengan 875 malam sebelumnya, meskipun menggambarkan kekerasan sebagai intensitas lebih rendah. Menteri Keuangan Bruno Le Maire mengatakan lebih dari 700 toko, supermarket, restoran, dan cabang bank telah dijarah dan kadang-kadang dibakar habis sejak Selasa lalu. Otoritas lokal di seluruh negeri mengumumkan larangan demonstrasi dan memerintahkan angkutan umum untuk berhenti beroperasi pada malam hari. Kerusuhan dipicu oleh penembakan remaja 17 tahun bernama Nahel yang merupakan keturunan Aljazair dan Maroko. Para perusuh telah membakar 2.000 kendaraan sejak dimulainya kerusuhan. Lebih dari 200 petugas polisi terluka. Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti mengatakan 30% tahanan berusia di bawah 18 tahun. Di Marseille, di mana 80 orang ditangkap pada hari Jumat, polisi mengatakan mereka telah menahan 60 orang. Di Lyon, kota terbesar ketiga Prancis, polisi mengerahkan pengangkut personil lapis baja dan sebuah helikopter. Kerusuhan ini telah menghidupkan kembali kenangan kerusuhan nasional pada tahun 2005 lalu yang memaksa Presiden saat itu Jacques Chirac untuk mengumumkan keadaan darurat setelah kematian dua pemuda tersengat listrik di gardu listrik saat mereka bersembunyi dari polisi. Sementara itu, para pemain dari tim sepak bola nasional Prancis juga mengeluarkan pernyataan langka yang menyerukan ketenangan. Kelompok supporter Swart Winners, kelompok penggemar yang berpengaruhi oleh Olympique de Marseille, meminta pemuda kota untuk bersikap bijak dan menahan diri. Presiden Emmanuel Macron mendesak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis yang dilanda kerusuhan besar selama 5 hari berturut-turut. Ketegangan akibat kerusuhan di berbagai wilayah di Prancis mulai mereda, namun ratusan toko, supermarket hingga bank di Prancis diserang dan dijarah oleh massa yang mengamuk kepada polisi. Pada hari Sabtu, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan bahwa sekitar 10 pusat pembelanjaan, lebih dari 200 supermarket dan 250 toko tembakau dan 250 gerai bank telah diserang atau dijarah pada malam sebelumnya. Sebagai catatan, gerai bank yang dimaksud adalah cabang bank, ATM, agen bank, ataupun toko retail yang memiliki layanan perbankan di dalamnya. Sebuah jenis bisnis telah menjadi sasaran, terutama yang memiliki barang dengan berharga.
kata Kepala Kamar Dagang Aix-Marseille, Provence Jens-Luc Cauvin. Tak hanya itu, perusahaan asuransi dalam perkiranya pertama kali mengatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan mencapai 111 juta dolar atau setara 1,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut diperkirakan akan pasti meningkat. Penjarahan juga terjadi di sejumlah bisnis di kota Marseille, termasuk di kota senjata. Sekitar 30 anak muda masuk ke toko dan mencuri 4 senapan berburu. Tidak ada amunisi yang dicuri dan polisi sudah menangkap 1 orang. Polisi kini telah menjaga di toko senjata tersebut. Wali kota Lyon Gregory Doucet menyerukan bala bantuan polisi setelah kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Tenggara itu, di mana terjadi penjarahan berlangsung berjam-jam, diganggu oleh kerusuhan dengan intensitas degradasi dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Doucet saat jumpa pers di balai kota. Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengirim unit CRS yang terdiri dari sekitar 60 polisi khusus menangani kerusuhan perkotaan. Menurut laporan BFM TV mengutip sumber polisi, 4 petugas di wilayah Rhône menyebut telah ditembak dan terluka ringan akibat orang-orang yang membawa senapan. Para petugas polisi telah melewati batas dan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya di sini dan ini sangat memprihatinkan, kata seorang anggota polisi wilayah Rhône seperti dikutip BFM TV. Menurut jaksa penuntut polisi, penembak Nahel telah berada dalam tahanan preventif di bawah penyelidikan formal untuk pembunuhan sukarela, setara dengan didakwa di bawah yurisdiksi Anglo-Saxon. Pengacaranya Lauric Frank Lianat mengatakan kliennya membidik kaki pengemudi tetapi terbentur saat mobil lepas landas, menyebabkan dia menembak ke arah dadanya. Jelas petugas tidak ingin membunuh pengemudinya, kata Lianat di BFM TV. Menurut laporan BFM TV, pada hari Minggu, Macron mengadakan pertemuan di Istana Elysee yang dihadiri oleh Perdana Menteri Elisabeth Borne, Menteri Dalam Negeri Gerard Damanin, dan beberapa menteri lainnya untuk mengatasi situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta para menteri untuk terus melakukan segala daya mereka untuk memulihkan ketertiban dan menjamin kembalinya ketenangan. Dia juga menekankan pentingnya meluncurkan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang sedang berlangsung. Macron akan bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Prancis Yael Braun-Pivet dan Presiden Senat Gerard Larcher. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan 220 wali kota yang terdampak protes di Istana Elysee pada hari Selasa.